الرحمن الرحيم الإفاء والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين لأنه وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kita masih di bab kemarin, bab al-mad. Al-mad biaksamihi. Sudah kemarin kita belajar definisi mad juga, macam mad, sampai kita hari ini masuk di al-madul lazim. Kemarin belajar yang sebabnya sukun, sebabnya hamzah, atau yang setelahnya hamzah. Itu jadi panjang. Kemarin kita bilang kenapa panjang? Karena huruf mad jadi lemah atau huruf mad lemah, huruf al-hamzah keras sama as-sukun atau berat. Mereka tambah huruf mad atau memanjangkan huruf mad biar bisa ucapan hamzah yang benar atau yang pas sama sukun. Itu sababul mad. Yang kemarin kita belajar yang sebabnya sukun atau yang sebabnya hamzah. tiga مد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل dan mad silah as-sughra. Hari ini kita masuk langsung ke al-maddul lazim. Mad lazim. Lazim di dalam bahasa Indonesia juga lazim, artinya sama. Tapi dari dalam bahasa Arab al-mulazamah itu fulan, di dalam riwayat atau kalau kita baca sejarah atau sirah atau cerita orang sahabat, dia bilang lazama Rasulullah. Lazama artinya selalu dia pergi sama Rasulullah, selalu khidmah, seperti cerita kemarin yang kita belajar Sayyidina Anas bin Malik. Itu selalu dari waktu umurnya 9 tahun sampai Rasulullah wafat. Itu namanya mulazim atau lazama Rasulullah SAW. Selalu dia setiap saat, setiap waktu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sama, tapi maksudnya di sini al-maddul lazim itu kita harus panjang atau selalu panjang. Kita berhenti atau lanjut, beda sama maddul. Contoh kemarin maddul jaiz al-munfasil. Al-maddul jaiz al-munfasil kalau kita berhenti 2. Kalau lanjut ya bisa tambah sampai jadi 4 atau 5. Itu yang maksud wajib panjang lebih dari 3, tapi ini lazim setiap saat, setiap waktu harus, atau lazim 6. Harus 6, tidak mungkin berubah kalau berhenti atau lanjut. Al-maddul jaiz al-munfasil kemarin as-sama, kita bilang berhentinya bagaimana, berapa harakat, bisa itu wajib, yang wajib 4 atau 5. Tapi juga ada yang bilang bisa arid sukun. Karena ada dua sebab maddul arid sukun, bisa jadi arid sukun. Ya, jadi bisa berubah mungkin. Tapi maddul lazim kita berhenti atau lanjut. Definisinya huwa ma jaa fihi ba'da harfil mad sukunun lazim. Setelah huruf mad ada huruf mati. Apapun ini bukan huruf mad, tapi setelah huruf mad, huruf yang berikutnya lihat harakatnya apa. Harakatnya kalau mati atau sukun sudah jadi panjangnya atau panjangnya 6 harakat. Lazim 6, enggak ada 2, enggak ada 4, enggak ada 5, enggak, itu 6 sudah. Selalu 6. Itu yang namanya lazim. Tapi setelah huruful mad ada huruf yang mati, di wasal atau berhenti, atau mungkin bilang lanjut atau berhenti tetap. Seperti contoh yang ada di layar di sini, as-sakhah. Ini lihat kalau kita ucapan as-sakhah, ini kha mati. As-sakh baru kha. Kha yang harakatnya fathah. As-sakhah. Panjangnya harus atau lazim 6.
Ya mungkin di contoh saya sekarang kurang sedikit, tapi waktu baca harus 6. Tapi ucapannya ini lihat ba mati baru ba fathah dabbah. Ini cara, salah satu cara. Yang kedua ada yang pakai kata yang lembut, lebih lembut yang setelah huruf mad tasydid. Setelah huruf mad tasydid. Kalau kita lihat alif di as-sakha di sini, as-sakha ini alif. Setelahnya huruf tasydid. Setelahnya huruf harakatnya bertasydid. Tapi kita kemarin jelasin huruf yang bertasydid itu caranya bagaimana? Itu 2 huruf berturut sama. 2 huruf berturut tapi harakat pertama mati, harakat yang kedua yang pertama mati, yang kedua berharakat. Harakatnya fathah dhamma bisa. Semuanya memasukkan huruf pertama di huruf yang kedua jadi huruf tasydid. Ini as-sakh, as-sakh, qah, tapi ucapannya as-sakhah tasydid. Ini cara ucapannya. Pertama kha mati, yang kedua kha berharakat, tapi karena 2 huruf kita belajar di huruf idgham atau di cara idgham atau kapan idgham, kalau huruf pertama mati, huruf yang kedua itu memasukkan di hukum mim, hukum nun sakinah wa tanwin, atau hukum mim, atau hukum nanti mad apa itu idgham. Idgham al-mutamathilain, idgham al-mutaqaribain, idgham al-mutajanisain. Harus huruf pertama mati, yang kedua berharakat. Kalau jadi seperti itu, huruf pertama mati, yang kedua berharakat, itu masuk di huruf yang berikutnya, jadi huruf tasydid. Waladdallin. Dallin. Lihat 2 bagian. Yang pertama mati, waladdall. Ini yang mati. Lin, ini yang kedua. Ucapannya sesuai huruf yang terakhir. Ini contoh seperti min syarri ma. Syarri. Ra di sini tasydid. Tapi ini sekarang syarri atau syarri. Dua-duanya tipis. Ar-riba. Arri. Ada berapa saudara yang baca ar-riba? Arri. Kenapa arri? Ya, ra mati. Dia lihat ada yang bilang sudah pernah dengar di sini atau di tempat lain, Allah alam, lupa. Ada yang bilang ini Syekh ra pertama tebal. Kenapa? Karena ra pertama mati, sebelumnya fathah jadi di. Tidak, kita sudah belajar dari kemarin bilang apa itu kalau huruf pertama mati, yang berikutnya 2 huruf berturut, yang pertama mati, yang kedua berharakat, harakatnya fathah atau kasrah atau dhammah, tetap bacaannya idgham. Idghamnya itu suaranya atau bunyinya itu sesuai harakat seperti ra ini. Kalau ri ini ra tipis jadi min syarri. Kalau ra fathah seperti arra bacaannya tebal. Arruh tanazzalul malaikatu warru tebal. Tidak mungkin arru atau arru, enggak, arru. Ini yang kita harus paham. Jadi al-maddul lazim beda sama tadi yang saya tambah ini arra karena di sini setelahnya atau sebelum huruf bertasydid huruf mad. Yang di sini ini lihat contohnya alif aja. Ada ni ni waw ini waw setelahnya nun tasydid jadi tuhaju ta'muru. Hasilnya huruf mad yang kita kemarin belajar alif waw ya setelahnya huruf bertasydid.
Tasydidnya asli atau idgham ya itu tetap, yang penting kita bilang tasydid. Bisa bilang ini dari aslinya seperti itu hajuni, ini kita bilang nun tasydid. Nun tasydid jadi ghunnah, ya tetap syarahnya sama. Apa itu tetap syarahnya sama? Seperti ini tadi, as-sakhah. As-sakhah, kha bukan huruf ghunnah. Tapi ta'murun ini huruf ghunnah. Harus perhatian sama hurufnya. Kalau hurufnya huruf ghunnah seperti ta'muru, harus gunnahnya jelas. Gunnahnya nun. Ta'muru panjangnya sudah 6. Tapi ta'murun ini yang perhatian. Fa idza ja'atit panjangnya sudah kita bilang 6. At-tam ini harus gunnahnya 2 harakat. Tapi fa idza ja'atis di sini enggak ada gunnah. Itu yang banyak kasih nama sekarang baru. Mereka biasa bilang perhatian sama tasydidnya, perhatian sama idghamnya, idgham huruf ini. Bilang nabah. Artinya apa itu nabah? Artinya tekan sama hurufnya. Caranya bagaimana? Caranya kayak turun dari mad yang tadi atau dari suara yang panjang, turun tekan sama huruf yang jangan loncat as-sakhah. As-sakhah. Enggak, as-sakhah. Di sini mau gunnah al-haqqah. Dab itu semuanya namanya mad lazim. Panjangnya seperti tadi bilang 6 harakat. Aqsamul mad lazim. Al-maddul lazim ini bisa jadi 2. Jadi 2 macam atau 2 bagian. Yang pertama mad lazim kalimi. Al-mad al-musaqqal al-kalimi, ada yang bilang al-mad al-musaqqal al-kalimi, ada yang bilang al-mad al-mukhaffaf al-kalimi, al-mad al-lazim al-kalimi, ya terserah. Tapi yang kita bilang tadi mad lazim. Mad lazim. Oke. Setelah mad lazim itu ada 2 bagian. Yang pertama mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Apa itu kalimi? Kata. Yang kita bilang kalimah. Kalla innaha kalimatun. Kata dalam bahasa Indonesia. Jadi mad itu panjang di dalam satu kata. Wal mad lazim tidak mungkin di 2 kata. Tidak, kalau di 2 kata itu nanti masuk di mad jaiz munfasil, wajib muttasil ya macamnya. Tapi jaiz munfasil atau silah. Di sini al mad lazim al kalimi, mereka bilang mad lazim kalimi. Maddun panjang. Lazim yang tadi bilang harus 6 atau lazim atau ya 6. Kalimi artinya apa? Kata. Jadi di dalam satu kata. Mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi itu bisa jadi 2 bagian. Ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Mad lazim kalimi. Saya ulang lagi. Mad lazim yang kita tadi belajar, mad panjang. Lazim itu yang dilazimkan atau seharus atau bilang setiap saat, setiap waktu, panjangnya 6. Sudah setiap saat, itu arti kata lazim. Kalimi itu kata. Lazim jadi mad lazim kalimi. Kata. Kata ini ada 2. Kata ini ada 2. Ada yang namanya musaqqal, ada yang namanya mukhaffaf. Jadi mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi ada tambahan musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Itu contohnya apa? Contohnya apa? Siapa nama kamu? Dia bilang Siti Fatimah Zahra. Ini semuanya namanya. Tidak masalah. Mad lazim ini sama. Mad lazim kalimi musaqqal. Ya, Siti Fatimah artinya apa? Atau Zahratul Asriya, Nur Aulia atau Nur Alia. Zahratun ini ada arti. Al-Asriya ada arti. Nur Aulia ada arti. Ini juga mad karena panjang. Lazim yang tadi bilang itu selalu panjang 6 harakat atau melazimkan 6 harakat. Kalimi kata. Musaqqal ini musaqqal atau mukhaffaf
ada sabab. Kapan jadi musaqqal? Yang tadi bilang kalau hurufnya sama diidghamkan di huruf yang berikutnya. Dua huruf berturut, huruf yang pertama mati, yang kedua berharakat, diidghamkan di dalam huruf tersebut. Itu namanya mad lazim kalimi musaqqal karena diidghamkan huruf di dalamnya sendiri. Al-mad al-mukhaffaf tidak ada idgham. Al-mad al-mukhaffaf mad lazim kalimi mukhaffaf tidak ada idgham. Itu bagaimana? Ini lihat al-mad lazim al-kalimi ini mad lazim musaqqal kalimi ini lihat musaqqal ya. Kasih musaqqal. Tidak masalah. Mad lazim musaqqal kalimi, mad kalimi musaqqal, mad lazim musaqqal kalimi. Ya, walhasil yang tadi kita bilang lebih mudah untuk kita yang baru belajar mad sudah dari hukum mad lazim itu sudah biar masuk lazim kalimi itu yang kata musaqqal itu bagi yang pertama. Ada kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal. Al-musaqqal ini lihat definisinya bahwa an yati ba'da harf al-mad harfun sakin mudghamun yang tadi kita jelasin. Setelah huruf mad ada harf mati diidghamkan sama huruf yang berikutnya. Ini mad lazim musaqqal kalimi. Atuhaj ini lihat atuhaj alif setelahnya jim tasydid. Ju waw panjang setelahnya nun tasydid. Oke, yang kedua al-mad al-lazim al-mukhaffaf al-kalimi atau al-mad al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf bisa maju ke depan atau balik ya sama, tetap itu namanya sama. Mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad kalimi, mad lazim kalimi mukhaffaf. Bagian yang kedua, mad lazim kalimi musaqqal mukhaffaf. Mukhaffaf itu tidak ada idgham. Jadi bilang dua huruf, kita bilang dua huruf berturut diidghamkan di huruf yang di dalamnya sendiri atau mudgham fi nafsihi. Ini enggak ada. Juga di Al-Qur'an ada dua kata aja sudah selesai. Al-mad al-lazim al-musaqqal banyak. Al-mad al-lazim al-musaqqal al-kalimi banyak. As-sakha, at-tamma, al-haqa, tuhajjuni, ta'muruni banyak sekali kita bisa ketemu waladhdallin itu yang pertama di Al-Fatihah ya banyak sekali. Tapi al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf kalimi masih bagian yang kedua. Kalimi. Kenapa bilang kalimi? Karena satu kata. Ini lihat satu kata juga. Di sini sama juga. Di al-mad al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf dalam satu kata. Tapi huruf yang berikutnya, hurufnya mati tidak bisa diidghamkan sama huruf yang berikutnya. Itu yang beda. Al-mad al-lazim al-muthaqqal hurufnya hurufnya sama atau satu huruf diidghamkan sama hurufnya sendiri. Tapi al-mad al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf tidak bisa idgham. Seperti ini lihat setelah hamzah alif yang panjang ada tanda alis atau bilang bendera, tapi setelahnya huruf mati, lam mati. Di kata waladhdallin ini lihat kalau kita buka Al-Qur'an lihat lamnya tasydid. Di sini mati. Ana dua tempat di surat Yunus. Wala tsalits lahum enggak ada yang ketiga. Sudah ini dua. Jadi kita hafal. Al-mad al-lazim al-mad al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf itu dua aja. Al-mad al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf dua. Di satu surat Yunus ayat 51 sama 91. Panjangnya seperti tadi bilang lazim. Al-lazim al-muthaqqal banyak sekali. Juga kita bisa lihat setelah hurufnya bertasydid, tapi al-mad al-lazim al-mukhaffaf, al-mad al-kalimi lazim al-kalimi al-mukhaffaf itu dua aja di surat Yunus al-an. Katanya sama. Mungkin kita bisa bilang satu kata aja di Al-Quran, tapi tempatnya dua. Satu kata di Al-Quran ini al-an, tapi tempatnya dua. Ini lihat kalau kita lihat di layar al-an waqad kuntum bi tastajilun juga
al-ana wa qad asait. Dua-duanya katanya sama, tapi di berikutnya artinya beda. Ini al-mad lazim ala wajh ish. Masih ada satu wajah. Masih ada satu cara baca mad lazim ini. Di al-ana atau al-dzakarain. Ini lihat al-dzakarain. Al-dzakarain masuk al-mad lazim al-kalimi al-muthaqqal. Al-dzakarain ada tasydid. Oke, walau aslinya idgham. Tapi di sini enggak al-ana. As-sakha at-tam al-ana wa qad asayt. Ini al-mad lazim al-kalimi al-muthaqqal dan al-mukhaffaf. Al-muthaqqal setelahnya huruf tajdid, al-mukhaffaf setelahnya huruf mati biasa atau sakin. Oke, ini yang pertama. Yang kedua dari al-mad lazim ada dua. Ada yang kedua itu namanya apa? Al-mad lazim al-harfi. Al-mad lazim al-harfi. Jadi bilang apa? Al-kalimi. Al-kalimi. Artinya apa itu? Kata hati-hati ini, hati-hati. Habis. Oke. Tadi bilang al-mad lazim al-kalimi. Tetap lazim kalimi. Mad lazim. Tapi lazim itu dua bagian. Kalimi yang tadi bilang kata, yang kedua harfi. Tadi kita masuk mad lazim kalimi. Al-kalimi itu jadi dua, muthaqqal, mukhaffaf. Sekarang kita balik lagi ke al-mad lazim bagian yang kedua, al-harfi. Al-harfi artinya huruf. Artinya apa? Huruf. Oke. Kenapa bilang al-harfi? Mad lazim harfi. Karena itu bukan di dalam kata. Tadi bilang kata as-sakha, ini kata. Al-an kata. Walau beda apa itu nama muthaqqal mukhaffaf, tapi tetap dua-duanya ini lihat panjang as-sakha di dalam satu kata, al-an satu kata. Tapi al-harfi enggak, huruf. Huruf. Yang paling ajib di Al-Quran itu yang kita kemarin belajar bilang al-huruf al-hijaiyah 28. Al-huruf al-hijaiyah 28. Itu ada 14 huruf yang ada di awal surat, berapa surat di Al-Quran. Seperti yang kita baca alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa, alif lam ra mim, alif lam ra alif, ya macam yang di awal surat ada huruf. Di dalam bahasa Arab namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu putus. Kenapa muqatta'ah? Karena ucapannya, walau dia nyambung seperti hamim, nggak ada yang baca ham. Ini seharus, tapi ucapannya putus. Hamim. Panjangnya dua. Hamim. Atau yasin. Atau seperti huruf yang paling panjang itu di kaf, ha, ya, ain, sad. Nggak ada yang baca ka, ha, ya, as. Itu satu kata. Kaf, ha, ya, ain, sad, satu kata. Kalau kita lihat ucapannya, lihat tulisannya satu kata. Tapi maaf ucapannya, tulisannya. Tulisannya satu kata, tapi ucapannya satu persatu. Kaf, ha, ya, ain, sad. Suara masih nyambung, tapi kaf, ha, ya, ain. Sesuai panjangnya nanti yang kita belajar di ini. Itu namanya harfi. Panjangnya di huruf tersebut, biar kita tidak bingung. Itu bagaimana cara panjang huruf tersebut. Syekh saya kadang-kadang lihat ada alis, kadang-kadang tidak ada alis atau tanda bendera. Kapan itu panjang, kapan tidak. Tulisannya kadang-kadang sama. Kenapa di sini panjang, di situ tidak. Seperti mereka kasih cerita satu orang yang baru belajar. Dia sudah pernah lihat mereka baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam panjang. Dia baru belajar. Dia masih kecil juga. Mereka bilang masuk, mereka kasih Al-Quran baca dari surah yang pendek.
Dia lihat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tulisan mereka bukan seperti sekarang. Sekarang ada bendera atau tanda alif itu di atas huruf panjang. Tapi mereka dulu enggak ada. Dia lihat alam tara seperti alif lam mim. Bacaannya alif lam mim. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alif lam mim. Tulisannya kalau kita lihat buka Al-Quran, lihat dua-duanya tulisannya sama. Kalau kita hapus tanda panjang. Tapi setelah berapa tahun itu mereka kasih tanda ini panjang biar kita bisa berbeda. Alam nashrah laka sadrak juga. Alam nashrah laka sadrak. Tulisannya seperti alif lam mim. Tulisannya kalau kamu fokus tulisannya sama. Beda apa? Bedanya tanda alif saja. Ya. Al-mad lazim jadi al-huruf al-muqatta'ah. Mereka juga kasih cerita satu orang yang belajar di luar kota, di luar apa negeri atau negara Yaman di Eropa yang mereka sekarang lihat ya kita profesor, kita doktor, kita ini mereka lagi salat jenazah, salat apa itu dia bilang lagi di satu majelis bilang ya kita tidak perlu kita yang penting belajar tidak perlu guru saya orang Arab bisa baca ya sudah baca Al-Quran bisa baca Al-Quran dia belum pernah baca Al-Quran karena dari awal tinggal di sana hidupnya di sana bacaannya mungkin kita bilang jauh dari Al-Quran dari As-Sunnah yang kita tahu hidup mereka di sana. Waktu datang dia masih rasanya sombong ya. Saya sudah dokter, saya profesor, mau ngajarin mereka ya. Kasih tahu sama mereka biar dia kayak seperti apa kasih nasihat. Harus apa itu bahasa Indonesia? Artinya apa? Kasih nasihat biar mereka tambah semangat baca. Tapi ada satu orang di antara mereka bilang sama beliau Al-Quran beda, bukan seperti buku-buku lain. Harus ada guru, harus kamu belajar sama guru. Enggak, jadi kita orang Arab bisa baca. Mereka sengaja buka kasih surat ini Al-Kahf, surat Maryam. Surat Maryam kita tahu gimana bacaannya. Dia baca seperti biasa, seperti bacaan biasa. Karena kata Arab bacaannya ucapan Arab betul bisa baca kahayas. Dia baca kahayas. Mereka ketawa-ketawa. Kamu profesor tidak bisa baca Al-Quran. Ya, harus bacanya alif, kaf, ha, ya, ain, sad. Ha, mim, ain, sin, qaf. Dia bacanya ham, asaq. Ham, asaq. Betul. Tulisannya seperti itu. Tapi ucapan Al-Quran, kenapa kita bilang sama murid, semuanya harus belajar dari guru. Harus ambil cara ikhfa dari guru. Harus ambil cara idgham, cara izhar. Panjang juga panjang. Ya, mungkin kamu bisa baca bilang 6 harakat, tapi kalau kamu setiap hari latihan sendiri tidak ada guru, mungkin lebih, mungkin kurang. Karena dirasa di dalam hatimu rasanya sudah 6. Waktu baca di bang guru bilang masih kurang, harus tambah lagi. Oke, al-maddul lazim. Jadi al-maddul lazim al-harfi itu seluruh huruf yang di Al-Quran itu beda. Seluruh huruf di Al-Quran yang di awal surat. Di awal surat yang tadi bilang ada 14 itu panjangnya bisa panjang. Juga ada tidak bisa panjang di 14 huruf yang ada di awal Al-Quran. Saya ulang lagi. Al-huruf al-muqatta'ah, seluruh huruf al-muqatta'ah yang tadi bilang itu yang di awal Al-Quran, jumlahnya 14 huruf. Ada yang panjang 6, ada yang panjang 2. Ada yang tidak sama sekali. Tapi sebelum itu harus kita belajar hurufnya apa itu. Seperti ini ahkamul mad fi fawatih as-suwar. Al-huruf allati taqa' fi awail as-surat. Huruf yang ada di awal surat 14 huruf. 14 huruf. Yajma'uha qauluhum taraqa sam'ukan nasiha. Ini yang di dalam kurung itu semuanya huruf 14. Kalau ada yang mau hafal ini lebih afdal. Caranya lebih mudah. Huruf yang di awal surat itu yang ada di Al-Quran berapa? 14. Ayo kamu lagi cari mana ra, ya, mim, sin,
Tapi kalau hafal kata ini bisa. Ini coba lihat semuanya teman, ini fokus sama saya. Taraqa sam'ukan nasiha. Taraqa sam'ukan nasiha. Nanti saya jelasin artinya apa. Tapi kita lihat huruf pertama ta. Ada di Al-Quran. Surat apa? Ayo, Taha ya kan? Taha. Ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Oke, Qaf. Surat Qaf. Ha mim ain sin qaf juga. Sin. Ayo ha. Sin. Coba bunyi ini jangan bergerak di itu. Surah Yasin. Yes. Sin seperti apa itu? Yasin. Sin. Ada lain atau tidak? Ada Tosin. 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 Ya, Tosin mim. bagus. Mim itu yang tadi bilang alif lam mim. Tosin Alif lam mim. mim. Ro. Ya. Ain. Kaf ha ya ain. Sod. Ha mim ain sin qaf. Kaf itu di surat Maryam. Kaf. Oke. Alif. An-nasihah. An-nasihah. Alifnya itu yang kita baca di awal Al-Quran. Alif lam mim. Okay. Alam lam. An-nasihah lam. Alif lam ra alif lam mim. Oke, nun wal qalam. Oke. Sad sad. Juga kaf ha ya ain. Maryam alif lam mim ain sad. Surat Maryam. Betul. Oke. Ya yasin. Kaf ha ya. Kaf ha ya. Ha hamim. 7 surat itu. As-sab'ul hawamim namanya. Oke, ha kaf ha atau to ha. Ini kalau kita hitung 1 2 3 4 hitung ini jadi semuanya 14 huruf. 14 huruf ini jadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama panjang 6. Itu yang nanti kita belajar namanya al-maddul lazim al-harfi al-mutsaqqal. Al-maddul lazim al-harfi, al-maddul lazim al-harfi. Itu yang panjangnya 6. Oke, qismun yumaddu 6 harakat. Itu ada satu bagian panjangnya 6 harakat. Biar kita tidak bingung ini bagaimana Syekh, caranya apa? Ini kasih juga di sini. Yang panjangnya 6 itu masuk yang kita belajar al-maddul lazim al-harfi al-mutsaqqal dan al-mukhaffaf itu 8 huruf. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu dari sini. Dia ambil dari kurung yang pertama. Tadi bilang ini 14. Ayo keluarin 8 dari sini. Keluarin 8 yang ini naqasa asalu. Naqasa asalu. Biar kita paham, biar kita juga paham karena mungkin bilang orang yang bukan Arab. Saya tidak buka laptop tadi, tablet lupa. Nun ini biar kita paham ini panjangnya 6 atau panjangnya 2 nanti karena ada yang 2 harus tahu hijaknya. Hijaknya ini saya coba. Oke, nun ini kalau kita mau tulisan hijaknya bagaimana caranya? Ini lihat saya tulis di sini. Ini warnanya, kenapa warnanya? Ini lihat yang saya tulis. Yang di layar nun nanti kenapa hapus? Jangan hapus, jangan hapus. Ini hapus sendiri jadi. Gimana caranya? Ya, hasilnya hijaknya itu nun, huruf nun, ucapannya nun, waw, nun. Jadi nun.
Hijaknya itu dalam bahasa Arab hijak al-huruf. Hijak, cara ucapan. Mim. Mim ini lihat ma, ya, mim. Ucapannya mim. Kalau lihat di huruf tersebut ini yang semuanya ini nakasa. Qaf. Qaf hijaknya gimana? Qa, alif, fa. Sod. Alif, sod. Ucapannya. Kalau kita fokus sama huruf ini semuanya. Kalau kita fokus sama huruf yang tadi. Naqasa asalukum. Itu semuanya di tengahnya huruf mad. Ain, a, ya, nun. Ini di tengah ucapan huruf ain harf mad. Yang itu ya. Lam, la, alif, mim. Di tengahnya juga ada alif. Itu yang huruf mad. Asalukum kaf, alif. Apa itu? Nun, waw yang tadi bilang. Nun dhammah, waw mati, nun mati karena berhenti, nun. Itu yang namanya atau yang kita bilang panjangnya 6 harakat. Panjangnya 6 harakat. Yang namanya apa itu? Al-mad, masuk di al-mad al-lazim al-harfi. Mad al-lazim al-harfi. Nanti al-muthaqqal nanti kita jelasin. Tapi di sini panjangnya 6 harakat. Yang mana huruf yang mana? Huruf yang hijaknya 3 huruf. Di tengahnya huruf mad. Seperti nun, hurufnya 3. Nun, waw, nun. Qaf, alif, qaf, fa. Di tengahnya alif. Sod. Juga sa, alif, sod. Di tengahnya alif. Ain. Di tengahnya ya. Sin. Di tengahnya ya juga. Lam di tengahnya alif, kaf di tengahnya alif, mim di tengahnya ya. Itu yang panjang 6 harakat. Ini bagian yang pertama dari 14 tadi. Berapa hurufnya? 8. Oke. Ada yang kasih cara lain atau cara mudah, hasilnya sama. Mungkin kasih istilah atau ibarat yang lain kita bisa terima karena ucapannya atau tujuannya benar. Qismun yumaddu harakatain. Ada bagian yang kedua itu panjangnya 2. Dari berapa itu? Dari 14. 14 kurang, kalau kita kurangi 8, sisa berapa? Sisa 6. 5 itu panjangnya 2. Di dalam kurung ini yang namanya apa itu? Hayyun tahur. Hayyun tahur. Ha, ya, ta, ha, ra. Jadi bilang hamim, jangan panjangnya hamim. Enggak juga kalau kita lihat di Al-Quran, di atasnya enggak ada alis atau tanda bendera panjang. Enggak, biasa, huruf biasa ha. Jadi ucapannya hamim. Ha 2 harakat, mim karena mim ada di atas jadi panjangnya 6. Tapi ha 2. Ya, ini lihat Yasin. Yasin, ya 2 harakat, sin 6 harakat. Ya kenapa Syekh ya 2 harakat, sin 6 harakat? Karena tadi bilang hijaknya 3 huruf. Sin hijaknya ta atau sad atau qaf atau sin hijaknya 3 huruf, di tengahnya huruf mad. Di sini ha hijaknya 2 aja. Jadi ha. Jangan sampai ucapan hamzah ha. Enggak, ucapannya ha. Ha. Ya. Ta. Ha. Ra. Enggak ada ta. Ta. Ha. Ra. Enggak, ra. 2 huruf aja. Jadi beda sama yang sebelumnya apa? Tadi yang pertama itu yang panjang 6, hijaknya 3 huruf. Yang 2 atau yang panjangnya 2 aja, hijaknya 2 huruf. Hurufnya apa? Hayyun tahur. Ha. Jadi ucapannya hamim. Ya, yasin. Taha. Ini lihat Taha, kata Taha di surat Taha. Taha. Enggak ada yang baca Taha, enggak. Taha. 2 harakat, dua-duanya. Oke, ra.
Ra, alif lam mim, panjang ya. Alif lam mim ra. Ra dua aja. Alif lam ra. Ya, karena kenapa itu? Bagaimana caranya kita tahu? Dari hijaanya. Syekh, saya sudah pernah hafal kata taraka sam'ukan nasihah. Tapi saya belum bisa berbeda di antara yang 6 dan 2. Itu yang tadi saya bilang, cara ucapan. Hijaknya 3, di tengahnya huruf mad dari taraka. Ini sekarang ini lihat huruf yang, kalau kita lihat yang pertama ini taraka sam'uka, ini ta. Kita bilang hijaknya apa? Ta, enggak ada a. Berarti ini 2 harakat. Ra, 2 harakat. Qaf, 3 ini lihat, 3 huruf. Qaf. Ya, ini 3 huruf jadi 6. Sam'uka sin, hijaknya 3. Mim, hijaknya 3. Ain, hijaknya 3. Kaf, hijaknya 3. Alif, itu tidak panjang. Nanti ini di bagian yang ketiga. Nun hijaknya 3. Sod hijaknya 3. Ya hijaknya 2 aja. Ini tadi sebelumnya sod, ini lihat 3 di tengahnya huruf mad. Tapi ya 2 tidak ada di tengahnya. Kalau kita bilang ya sampai ada hamzah berarti masuk di 6. Karena jadi hijaknya 3 huruf, di tengahnya huruf mad. Di sini enggak, kita berhenti sama alif aja. To, ya. Ha, nasi, ha, ya tadi. Ha juga 2, ha itu an-nasihah. An-nasihah, jadi ucapannya ha. Ha, 2 harakat juga. Ini yang kedua. Panjangnya 2 harakat. Ada yang ketiga itu tidak panjang sama sekali, yang tadi bilang alif. Alif enggak ada yang baca. Alif enggak ada, sudah. Alif lam sampai akhir. Terus ini yang namanya ahkamul mad fi fawatih as-suwar. Mungkin di buku lain bilang huruf al-muqatta'ah. Di buku lain, ada berapa buku lain bilang al-huruf al-muqatta'ah fi awail as-suwar. Bisa. Ada yang lain, kalau mungkin ada kata lain tapi tujuannya maksudnya sama. Kita balik lagi sekarang ke atas yang al-mad al-lazim al-harfi. Al-mad al-lazim kita sudah hafal huruf di awal Quran, itu di awal surat Al-Quran 3 macam. Yang panjang 6 itu yang hijaknya 3 huruf, di tengahnya huruf mad. Yang panjang 2 itu yang hijaknya 2 huruf. Yang tidak panjang sama sekali itu alif. Itu yang di awal Quran. Sekarang kita balik lagi ke hukum yang tadi yang kita belajar. Al-mad al-lazim apa? Al-mad al-lazim al-harfi. Al-mad al-lazim al-harfi definisinya apa? Huwa an yujad harfun fi fawatih ba'd as-suwar hija'uhu 3 ahruf awsatuha harf mad lin والثالث مدغم في الحرف الذي بعده. Yang beda ini. Tadi bilang sudah yang hijaknya 3 huruf, panjangnya 6. Itu namanya al-mad al-harfi. Al-mad al-lazim al-harfi. Al-mad al-lazim al-harfi. Kalau hijaknya 3. Sekarang kalau dia diidghamkan sama huruf yang berikutnya, namanya mutsaqqal. Kalau tidak idgham, namanya mukhaffaf. Sudah, itu yang tadi. Jelasin biar kita paham. Coba lihat ini. Al-mad al-lazim al-mutsaqqal wa an yujad. Wa tsalits mudgham fil harf al-awwal. Seperti alif lam mim. Alif tadi bilang tidak panjang. Lam hijaknya 3 huruf ya. Lam, la, alif, mim. Oke. Di tengahnya huruf mad. Kalau kita ucapan lam atau kasih harakat ke kata lam, bukan ucapan kata lam itu la fathah, alif itu mati, mim mati. Oke. Mim mati sama kata mim atau sama huruf mim, maaf, sama huruf mim. Mim. Lam ini hijak lam sama mim. Hijak lam sama mim, mim ketemu mim. Alif lam mim. Ini lihat ucapannya. Ucapan alif, alif akhirnya fa. Lam akhirnya mim. Mim awalnya mim. Ini jadi mim ketemu mim. Kalau mim mati ketemu mim berharakat, hukumnya apa? Idgham.
Ini namanya mudgham di huruf yang berikutnya. Jadi mad lazim harfi mutsaqqal. Kenapa mutsaqqal? Seperti tadi bilang karena idgham. Ini lihat sin, ta, sin, mim. Tadi hija, ta, sin. Kalau kita ambil satu-satu. Ta hijanya 2, ta dan alif. Sin hijanya 3, sin, ya, nun. Sin, nun sama mim. Setelah sin itu yang huruf terakhir mim. Mim. Ini lihat nun ketemu mim. Hukumnya apa nun ketemu mim? Nun. Ahkam nun sakinah. Nun ketemu mim idgham. Sudah. Ini namanya musaqqal. Jadi di sini contoh yang di sini alif lam. Ini namanya mad lazim harfi musaqqal. Ta, sin, mim. Ini namanya apa? Musaqqal atau namanya siapa? Ya, musaqqal bilang. Musaqqal. Oke. Ini alif lam mim. Yang di sini bilang lam musaqqal ya. Semuanya teman-teman fokus. Lam musaqqal Syekh. Oke. Paham Syekh musaqqal, tapi kadang-kadang bisa datang tidak musaqqal. Seperti kalau kita baca alif lam ra. Jadi karena alif lam mim, akhir lam itu mim ketemu sama mim, lam mim di sini jadi musaqqal. Tapi kalau kita baca alif lam ra, alif lam ra, kita balik lagi ke hukum mim mati ketemu sama ra. Hukumnya apa? Izhar. Hukumnya izhar. Jadi di sini mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau diidghamkan sama huruf yang berikutnya itu musaqqal. Kalau tidak ada idgham ini namanya mukhaffaf. Tapi ringkasnya ini semuanya biar kita tidak bingung itu saya bisa bilang sama murid sama teman ini namanya tambah ilmu aja. Kenapa tambah ilmu? Dari tadi kita bilang lazim artinya 6. Ini lazim musaqqal, lazim mukhaffaf tetap 6. Lazim harfi atau kalimi tetap di sini alif lam ada tambahan gunnah. Tapi alif lam ra itu enggak ada tambahan gunnah sudah jadi bacaannya ringan atau namanya mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Al-mad lazim al-harfi mukhaffaf juga bisa jadi di dalam satu kata seperti qaf dari surat qaf, shad dari surat shad. Bisa digabung sama kata yang sebelumnya seperti tadi ha mim ain sin qaf. Ha mim ain sin qaf. Ini bisa masuk di situ. Ada pengecualian di ain. Ain itu bisa 4, bisa 6. Tetap dia panjang, tapi enggak ada yang bilang 2. Ain aja, khusus. Huruf ain panjangnya 2. Di dalam riwayat Hafs. Di riwayat lain tetap 6. Hafs bacaannya atau panjangnya 2 kali atau 2 cara. Yang pertama 6 itu yang paling afdal. Wa fi aininil wajhan wa tulu fi dhila. Al-Imam Syatibi bilang seperti itu. Panjangnya 6 itu yang paling afdal. Bisa bacaannya 4. Artinya apa? Artinya kalau kamu ngajarin orang lain harus kasih tahu di sini panjang. Kaf ha ya ain shad. 6 sekarang. Yang kedua sama. Kaf panjangnya seperti biasa. Kaf ya ain shad. Ini lihat shad panjang kayak lebih dari ain. Ya betul. Karena ain panjangnya 4 harakat aja. Wallahu a'lam bimuradi. Ini seluruh atau hukum-hukum al-mad al-lazim. Al-mad al-lazim di 2 macam mad lazim kalimi yang bisa jadi 2 mutsaqqal dan mukhaffaf. Al-mad al-lazim al-harfi bisa jadi 2 mutsaqqal dan mukhaffaf. Yang terakhir aja itu saya tambah biar taman bisa
diberbedakan di antara musaqqal dan mukhaffaf, apa itu? Coba ayo, kalau saya tanya, kapan kita bilang musaqqal, kapan kita bilang mukhaffaf? Ayo, siapa yang siap bilang? Jelasin biar teman-teman paham. Musaqqal kalau ada idgham. Kalau ada idgham atau kalau huruf pertama di idgham Tashdid. huruf yang Kalau muhaffaf Kalau idhar. Musaqqal idhar. sudah itu di dua, di al-musaqqal al-kalimi atau di al-lazim al-kalimi atau al-lazim al-harfi. Al-lazim al-kalimi kalau diidghamkan sama hurufnya sendiri seperti as-sakhah musaqqal. Kalau tidak mukhaffaf. Yang kedua itu al-madd al-lazim al-harfi sama. Kalau diidghamkan sama huruf yang berikutnya musaqqal. Kalau tidak diidgham mukhaffaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada 10 menit yang mau tanya, silakan.